Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Bu Dian di pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2. Bu Dian akan membahas muatan matematika di tema 1 subtema 2 ini. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 70 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan. Kita akan membahas membandingkan bilangan. Sebelumnya Bu Guru tanya dulu ya. Ada yang tahu tidak bilangan itu apa sih Bu Guru? Apa aja sih bilangan itu yang termasuk bilangan? Bilangan itu adalah yang bilangan satuan, bilangan puluhan, bilangan ratusan, bilangan ribuan, jutaan, dan yang lain sebagainya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai penempatan bilangan. Hari ini kita akan belajar mengenai membandingkan bilangan. Jika satuan, dia hanya berdiri sendiri. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jika puluhan, dia berdirinya berdua, yaitu contohnya 10, 11, 12, 15, 21, 25, 35, dan yang lain seterusnya. Kalau ratusan, dia berdirinya bertiga, ya, ada 3 angkanya. Yaitu contohnya 121, 100, 170, 210, 225, 300, dan yang lain sebagainya yang angkanya ada 3. Kalau ribuan itu yang angkanya berdirinya 4, berempat, yaitu 1200, 1225, 1750, 2750, dan yang lain sebagainya. Itu adalah yang dimaksud dengan bilangan, ya. Dalam membandingkan dua bilangan, kita biasanya membandingkan itu ada yang lebih, apakah bilangan tersebut lebih besar dari bilangan yang lainnya, ataukah bilangan tersebut lebih kecil nilainya dari bilangan yang lainnya, atau bisa juga bilangan tersebut sama dengan bilangan lainnya nilainya ya. Di sini jika kita menggunakan tanda dalam membandingkan dua bilangan, kita menggunakan tanda yang pertama, lebih besar. Jika tandanya itu lebih besar, maka tandanya adalah seperti ini. Tanda panah ke arah kanan. Ini adalah lebih besar. Kalau lebih kecil, dia tandanya itu ke arah kiri. Ya, bisa ya. Jika lebih besar itu tanda panahnya itu menghadapnya ke arah kanan. Kalau lebih kecil, tandanya menghadap ke arah kiri. Lalu jika nilainya sebuah bilangan itu, kedua bilangan itu nilainya sama, maka kita menggunakan tanda sama dengan. Paham sampai di sini? Semoga kalian paham ya. Disimak videonya baik-baik sampai akhir. Di sini Bu Guru ada contoh. Contohnya di sini nomor 1. Bilangan 4 titik 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 dari bilangan 9. Apakah bilangan 4 lebih besar dari bilangan 9, atau bilangan 4 lebih kecil dari 9? Atau bisa juga apakah 4 sama dengan bilangan 9? Yang betul yang mana ya? Kita lihat di sini ya, bilangan 4. Bilangan 4 itu jika kita sebutkan dia adanya di depan apa di belakang ya? Yang kita lebih awal apa lebih belakang dari 9 ya? Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 4 ini lebih duluan disebutkan dari angka 9. Kalau lebih dulu disebutkan berarti angka 4 ini lebih
kecil dari angka 9. Angka 4 dari 9. Kalau lebih kecil berarti tandanya yang mana ya? Apakah panahnya ke arah kanan atau panahnya ke arah kiri? Betul. Kalau lebih kecil, tanda panahnya yaitu ke arah kiri seperti ini. 4 lebih kecil dari angka 9. 4 nilainya lebih kecil dari angka 9. Jika kita tambahkan garis di sini, maka kita tahu ya di sini hurufnya K. Kalau K tandanya berarti adalah kecil. Tanda panahnya ke arah kiri. Ini untuk satuan. Nomor 2 kita bahas, yaitu 25, bilangan 25 titik dari bilangan 21. Apakah bilangan 25 lebih besar dari bilangan 21? Apakah 25 bilangan 25 lebih kecil dari bilangan 21? Atau bilangan 25 sama dengan bilangan 21? Kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada 2 angka. Di sini ada 2 angka. Angka yang pertama, yang awalnya sebelah kiri, yang depan ini menempati tempat puluhan. Yang kedua, yang belakangnya atau yang sebelah kanan ini menempati satuan. 25 puluhannya adalah 2 ya. Puluhannya itu adalah 2 dan satuannya yaitu adalah 5. Lalu yang 21, kita lihat juga di sini. Puluhan sama puluhan, dan juga yang satunya ini adalah menempati nilai satuan. Puluhannya itu yang mana? 21. Puluhannya adalah yang bagian depan atau sebelah kirinya, yaitu angka 2. Lalu satuannya itu yang belakangnya yang sebelah kanan, berarti angka 1. Kita lihat di sini. Puluhan dengan puluhan, mana yang lebih besar ya? Puluhannya di sini ada 2, di sini juga ada 2. Mana yang lebih besar? Wah, ternyata 2 sama 2 itu nilainya adalah sama, 2 dan juga 2 sama. Jika sama, kita melihat satuannya. Satuannya apa sama, apa beda ya? Kalau sama berarti sama dengan, kalau beda antara lebih kecil atau lebih besar. Kita lihat angka atau bilangan yang depan terlebih dahulu. 25. 25 ini satuannya adalah 5. 21 satuannya adalah 1. 5 dengan 1 lebih besar mana ya bilangannya? Betul, bilangannya 5 dengan 1 adalah nilainya lebih besar dari bilangan 1. Nilai 5 lebih besar dari bilangan 1. Jika lebih besar, maka tandanya adalah panahnya ke arah kanan. Jadi, jika dituliskan 25 lebih besar dari 21. Paham sampai sini? Jika paham, Bu Guru akan lanjutkan ke nomor 3. Di sini nomor 3, kita lihat angkanya ada 3, di sini juga ada 3. Maka ini yang disebut dengan bilangan ratusan. Kalau bilangan ratusan, bilangan yang paling depan ini menempati nilai ratusan. Lalu yang kedua, angka 3-nya di sini menempati nilai puluhan. Dan angka 5 yang belakang ini menempati nilai satuan. Ini juga sama, 227 ratusan
satuan. Di sini kita lihat 235. Ratusannya adalah angka 2. Puluhannya yang mana? Yang kedua, yang tadi di tengah-tengah ini berarti adalah puluhannya 3. Lalu satuannya yaitu 5. Oke. Lalu bilangan selanjutnya yang sebelah kanan, ratusannya yaitu adalah 2. Puluhannya yaitu adalah 2. Dan satuannya yaitu 7. Jika kita mau membandingkan bilangan ratusan, maka kita melihat bagian yang puluhannya. Jika ratusannya sama nilainya, kita lihat di sini ratusannya 235, ratusannya yaitu 2. 227 yaitu ratusannya adalah 2 juga. Berarti dia nilainya sama. Kalau nilainya sama, kita lihat puluhannya. Apa sama, apa beda ya? Di sini 3. 235 puluhannya adalah 3. Yang kanan 227 puluhannya adalah 2. 3 dengan 2 lebih besar mana ya? Lebih besar nilainya bilangan 3. Maka jika puluhannya di sini lebih besar 3, berarti artinya adalah 235 lebih besar dari 227. Kalau lebih besar berarti tandanya panahnya ke arah kanan atau ke arah kiri? Betul, panahnya yaitu tandanya ke arah kanan. Maka jika ditulis 235 lebih besar dari 227. Guru tulis ya di sini ya. Dua ratus 35 lebih besar dari 227. Bisa ya? 235 lebih besar dari 227. Ingat kalau ratusan, jika nilai ratusannya, nilai depannya itu sama, maka kita melihat nilai puluhannya. Jika nilai puluhannya juga sama, maka kita baru melihat satuannya. Tetapi jika ratusannya beda nilainya, misalnya 235 dengan 327, maka kalau ratusannya sudah beda, kita bisa melihat dari ratusannya saja. Oke, paham sampai sini ya? Jika kalian sudah paham mengenai membandingkan bilangan, selanjutnya kita akan lanjutkan ke halaman 92, yaitu mengenai mengurutkan bilangan. Di sini contohnya ada urutkan bilangan 362, 356 dan juga 348 dari yang terkecil hingga terbesar. Sebelum kita mengurutkan, kita lihat dulu penempatan bilangannya ya. 362. Mana yang ratusannya? Yang ratusannya yaitu adalah angka 3. Yang depannya ini ratusan, berarti kita tulisnya 300. Lalu puluhannya yang mana ya? Yaitu yang tengah ini, angka 6. Berarti kita tulisnya adalah 60. Dan yang terakhir menempati nilai satuan. Ini adalah 362. 300-an, 60-an, dan 2 satuan. Lalu bilangan yang kedua yaitu ada 356. Maka ratusannya yang mana? Ratusannya sama, yaitu adalah yang angka depannya sebelah kiri. 300 ditambah yang puluhannya itu yang bagian tengahnya, berarti 50
dan satuannya yaitu adalah 6. Berarti dibacanya adalah 300-an ditambah 50-an dan ditambah 6 satuan. Lalu yang bilangan ketiga adalah 348. Ratusannya yang menempati nilai ratusan yaitu 300. Yang menempati nilai puluhan yaitu adalah 4. Berarti ditulisnya di sini 40. Dan yang menempati nilai satuan yaitu yang paling akhir adalah 8. Berarti 300-an ditambah 40-an ditambah dengan 8 satuan. Jika kita lihat, jika kita mau mengurutkan bilangan terkecil hingga terbesar, kita lihat di sini. Untuk ratusannya yaitu adalah sama ya, sama-sama 300. Berarti kita tidak usah melihat dari ratusannya. Kita lihat dari puluhannya. Puluhannya di sini ada 60, ada 50, ada 40. Yang mana ya yang lebih kecil? Yaitu adalah yang bawah 4 di sini. Berarti kita tulisnya yaitu 348. Lalu bilangan terkecil yang kedua yang mana ya? Antara 60 dan 50. Lebih kecil yang mana? 60 dan 50. Lebih kecil yang 50. Kalau lebih kecil yang 50 berarti kita tulis bilangan kedua yaitu 356. Dan yang terakhir yaitu yang terbesar adalah 60. Berarti kita tulis di sini 362. Seperti itu. Lalu jika perintahnya mengurutkan bilangannya dari bilangan terbesar hingga bilangan terkecil, maka kita lihat dari bilangan terbesar terlebih dahulu. Tadi 60, 50, dan 40 lebih besar bilangan yang mana? Lebih besar bilangan 60. Maka yang paling besar kita tulis 362. Terbesar kedua, jangan lupa ya, koma. Bilangan terbesar kedua yaitu adalah 50 atau 40. Yang terbesar kedua yaitu 50. Maka kita tulisnya di sini 356. Lalu yang paling terkecil yaitu adalah 40. Maka kita tulisnya 348. Jadi, jika diurutkan bilangan 362, bilangan 356, dan bilangan 348, jika diurutkan dari terkecil hingga terbesar adalah 348, 356, dan 362. Jika bilangan 362, 356, dan 348 jika diurutkan dari bilangan terbesar hingga terkecil yaitu adalah 362, 356, dan 348. Baiklah anak-anak hebat, tadi Bu Guru sudah menjelaskan mengenai membandingkan bilangan dan juga mengurutkan bilangan. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan buku paket tema 1, subtema 2, halaman 73 dan juga halaman 93 sampai dengan 94. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar di rumah. Dan juga kalian tetap harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kalian. Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap sehat dan semangat.